diadakannya acara-acara gilir-giliran salaman, mencium kiswah palsu itu. Dan bukan hanya sekedar mencium-cium, tapi naruh amplop bisnis dawir. Umar menyumbangkan separuh hartanya, Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya. Masya Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga tidak ketinggalan. Puluhan juta rupiah dikeluarkan, 36 juta kurang lebihnya kalau misalkan dikrus secara rupiah. Tradisi dawir ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Ya, sudah berlangsung lama di mana orang Indonesia itu karena sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dan banyak juga yang bertahan dengan kebodohannya. Apa? Kenapa saya menyebutnya kebodohan? Mereka mau saja dikibulin dengan mereka ini. Penipu mereka ini, teman-teman. Menipu umat, menipu bangsa dengan alasan apa? Cinta Nabi. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci baginda Rasulullah SAW, siapa yang makan barang haram, maka innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Di dalam Bulughul Maram Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyampaikan, berkobar-kobar dalam perutnya yaitu api neraka. Sudah, itu urusannya dia. Silahkan mereka mau mengkonsumsi, mau menggunakan secara pribadi, silahkan. Kalau misalkan Anda tahu secara dohir Anda tidak percaya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyaksikan dan juga menyimak dan juga mendengarkan sebuah tanggapan atau komentar yang disampaikan langsung oleh Ustadz Fahim atau Gus Fahim terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Harry Pras. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sahabat spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membuat video, sudah membuat video ya, terhadap saudara saya Mas Pras. Kenapa saya sampaikan melalui video? Karena karakter-karakter yang saya pegang dari dulu, bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan melalui orangnya langsung. Apalagi ini seorang sahabat yang sudah kenal saya, sudah punya kontak dengan saya. Saya misalkan, contoh misalkan kepada Gus Nur dulu, di waktu beliau menyampaikan di awal-awal tentang bagaimana penafsiran ulama kerbau, ulama apapun itu dengan analogi-analoginya. Saya sampaikan bahwa ini misalkan dia beranalogi boleh, akan tapi ketika suatu analogi atau suatu persepsi ini bisa memecah belah, membuat gaduh dan kericuhan, ini tidak boleh disampaikan. Kita sampaikan melalui ada kiai-kiai kita, guru menyampaikan, menegurnya. Kemudian ketika disampaikan, ya sudah selesai. Nah, ketika saya keluar dari penjara, saya mempunyai satu penilaian yang sedikit berbeda dengan Mas Pras ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Pras ini adalah satu hal yang menurut saya bisa memecah belah terhadap kerukunan, kesatuan, dan persatuan, dan upaya persatuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersatu padu. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW melalui analogi-analogi yang kemudian disyariatkan, bagaimana Jumat bersatu, sholat berjamaah itu supaya membangun persatuan, silaturahim supaya membangun persatuan, bukan membuat perpecahan. Kalau misalkan Anda mau berpecah di dalam persoalan uluhiyah, soalan akidah, soal ketuhanan, silahkan. Ini adalah satu hal yang tidak bisa ditawar oleh kita semuanya. Tapi kalau yang dibuat perpecahan itu adalah persoalan furu'iyah, di mana ini adalah ranah dialog dan komunikasi, diskusi, pasti terbuka di depan kita. Ini adalah satu hal yang naif, kita mengambil yang sekunder, membuang yang primer. Mengambil satu hal yang tidak penting atau remeh, meskipun dia tidak sepenuhnya remeh, tapi ini menyampingkan satu hal yang sangat penting. Mas Pras yang saya hormati, dulu Anda berdialog dengan kita, konsultasi dengan kita dalam persoalan ketika mengangkat persoalan akidah. Itu sangat senang dan sangat membanggakan kepada saya. Saya mempunyai saudara, punya relasi di dalam persoalan dakwah, dan Anda saya lihat adalah orang yang getol, orang yang mau mencari jati diri, kemudian Anda adalah orang yang komitmen, Anda orang yang tidak pantang putus asa. Saya Masya Allah, saya apresiasi kepada Anda. Namun, pada kesempatan ini, saya berharap kepada Anda bahwa apa yang menjadi tingkatan-tingkatan keilmuan yang Anda sedang pelajari dalam persoalan agama, coba ini dibuat satu pundi-pundi yang Anda simpan, Anda pelajari dulu. Ketika ini yang persoalannya mana yang urgen, mana yang tidak. Jangan sampai ketika kita menyuarakan, oh kita ikut Nabi, padahal persoalannya bukan persoalan yang primer. Ini malah membuat baginda Rasulullah SAW sedih ketika kita semakin berpecah. Ini dialog, ini diskusi, ini ruangnya kita sediakan. Saudara, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada, beberapa banyak, ada mahasiswa, ada teman-teman, ada santri, ada yang
maksud saya yang mereka tidak mukim di pesantren, masuk ingin belajar. Mereka ingin belajar persoalan akidah. Tapi saya lihat mereka ingin belajar juga penasaran dengan persoalan misalkan akidahnya aliran-aliran atau paham-paham yang berbeda sedikit dengan kita. Mereka mau belajar di Salafi, silahkan. Bahkan salah satu santri saya ada yang dari Salafi. Kemudian mereka mau belajar di HTI, silahkan mereka bergabung dengan mereka. Tapi saya mempunyai komitmen, statement kepada santri itu, kepada anak-anak itu, kepada teman-teman itu, saya sampaikan, Anda pelajari mana HTI, mana Salafi. Kemudian mana misalkan Anda mau belajar Syiah, silahkan belajar Syiah. Tapi Anda jangan putus lepas belajar dan mengaji akidah dengan kita. Dan di situ Anda akan menilai, nanti kita akan arahkan mana yang sekiranya sesuai dan mana yang sekiranya bisa dibuat pegangan, pijakan, prinsip dalam berdakwah. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak langsung memberikan satu statement, ini sesat, ini bodoh, ini bobrok, ini apapun namanya. Enggak. Tapi kita harus mempunyai keterbukaan di dalam rangka mencari ilmu sebagai gelas yang betul-betul kosong, diisi. Baru kita cari mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang tidak. Ini pilihan. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Mas Pras sekali lagi, termasuk juga diantaranya persoalan dia mengangkat soal dawir. Para habaib, para ulama, guru-guru kita, pejuang-pejuang di dalam melaksanakan aktivitasnya dalam dakwah, pendidikan, apapun namanya, ini kemudian lalu didiskreditkan secara umum dan sifatnya ini general. Artinya apa? Kita tidak tahu hati orang lain. Kalau misalkan ada orang yang mengambil sumbangan atau bantuan dari swadaya masyarakat, uang kita tidak minta kepada bantuan pemerintah. Kita meminta bagaimana betul-betul bersih, bagaimana santri itu mendapatkan konsumsi, biaya hidup, biaya kesehatan, betul-betul murni dari swadaya masyarakat. Bersih dari riba, bersih dari syubhat, bersih dari apapun namanya, bersih dari pajak-pajak yang sifatnya tidak jelas secara hukum. Ini mempengaruhi terhadap keilmuan mereka. Nah, salah satu habaib-habaib kita, misalkan contoh, kita angkat dalam video ini, Mas Pras mengkritik tentang adanya mengatakan bahwa ini ada di Shopee. Kiswah Nabi Muhammad SAW ini diperjualbelikan lalu salaman. Dulu kenapa Sayyidah Fatimah tidak melakukan itu dan lain sebagainya. Ini asumsi Anda yang sifatnya menjatuhkan terhadap dakwah. Dan ini Anda bandingkan tidak apple to apple antara Sayyidatina Fatimah Zahra dengan para ulama-ulama kita, habaib-habaib kita hari ini. Dan dawir-mendawir apa yang Anda katakan ada beberapa tahun yang lalu atau sejak dulu ada, misalkan, ya ini ada sejak baginda Rasul SAW. Bagaimana dakwah baginda Rasul SAW memberikan satu kesempatan untuk orang-orang di sekitarnya, para sahabat, untuk membuat satu kebersamaan, menyatukan kekuatan mereka secara ekonomi. Sayyidatina Khadijatul Kubra, beliau di masa wafatnya sudah tidak membawa apa-apa lagi, kecuali hanya selendang, kecuali hanya gamis baginda Rasulullah SAW yang beliau minta karena hartanya habis untuk di jalan dakwah. Apakah Rasulullah mendawir atau menipu istrinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak begitu. Anda berasumsi harusnya betul-betul wise, betul-betul bijaksana. Rasulullah SAW menganjurkan bagaimana juga ketika meminta bantuan, meminta sumbangan, meminta nafkah kepada mereka semuanya yang sifatnya ini adalah anjuran. Ini tidak tanggung-tanggung. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi al-ayah. Bahwa orang-orang yang kalau misalkan kalian memang beriman, maka nafkahkanlah, sedekahlah dari apa yang kalian miliki, dari harta yang bersih dari kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan keistimewaannya bernafkah, berinfak sampai kalian mengeluarkan infak kalian, nafkah kalian yang paling kalian sukai. Ini memang berat. Ini ajaran di dalam Islam. Kalau misalkan Anda bersuudzon kepada mereka, oh dipakai pribadi, dipakai lain sebagainya, ini adalah bagian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap isi hati. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisarair. Kita menghukumi yang zahir-zahir saja. Ketika misalkan kita secara zahir merah, ya sudah merah. Meskipun pada hakikatnya dalamnya itu putih. Itu bukan bagian daripada kita. Maka persepsi itu, maka statement itu soal mendawir-mendawir ini membuat umat ketakutan ketika ingin membantu terjun di dalam dakwah dengan apa yang Anda lakukan, Anda ucapkan di dalam podcast-podcast atau vlog-vlog Anda. Ini peringatan kepada Anda untuk bagaimana kita mawas diri dan betul-betul menjaga apa yang menjadi komitmen dan tujuan utama dalam agama Islam. Pada tahun 630 Masehi, sebelum Fathu Makkah dan sebelum Rasulullah SAW memberikan amnesti umum kepada orang-orang kafir, yaitu terjadi perang Tabuk, di mana perang Tabuk melalui perjalanan yang cukup jauh kalau misalkan kita perkirakan dari Jember ke Jogja, kurang lebihnya seperti itu. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat dan meminta mereka untuk berinfak, bernafkah, kemudian bersedekah.
untuk persiapan perjuangan dan perangnya. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan respon positif. Misalkan Abdurrahman bin Auf mensedekahkan separuh daripada hartanya, kekayaannya, dan Utsman bin Affan memberikan sebagian besar kekayaannya. Tidak kalah di situ, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh kekayaannya untuk dinafkahkan, untuk diinfakkan, mungkin bahasanya Anda untuk didawir-dawirkan, untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak perlu kita angkat sebagai sebuah provokasi bagi orang yang ingin berbuat baik. Dan apa yang dikeluarkan mereka para sahabat tidak tanggung-tanggung. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan 16,5 miliar berupa 300 onta, berupa hartanya, berupa lain-lain. 16,5 miliar pada waktu itu untuk dibawa di dalam persenjataan, dibawa di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Umar menyumbangkan separuh hartanya. Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya. Masya Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga tidak ketinggalan. Puluhan juta rupiah dikeluarkan, 36 juta kurang lebihnya kalau misalkan dikrus secara rupiah. Dan baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat di waktu itu, apa yang dikeluarkan Utsman ini tidak akan membuat dia melarat. Artinya apa? Belum jaminan di dalam surga, jaminan di akhirat nanti ketika dia bersedekah. Jaminan di dalam dunia pun Rasulullah SAW sampaikan. Artinya kebahagiaan bagi bersedekah itu tidak hanya di dalam akhirat, tapi di dunia juga didapatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Maka saudaraku Mas Pras, coba kita muhasabah lagi. Apa yang menjadi tujuan agama kita? Yaitu bagaimana Rasulullah SAW secara filosofi, secara siasat, secara strategi, bagaimana umat Islam bersatu. Dan Anda silahkan belajar dengan baik dengan Salafi, dengan baik dengan entah dengan Wahabi atau siapapun saja, silahkan belajar. Tapi tampung itu semuanya, nanti didiskusikan, lalu nanti dipilih. Mana yang Anda pilih, silahkan. Yang penting penuh dulu. Sehingga ketika kita belum penuh, lalu Anda menyampaikan kepada publik, ini akan malah menjadi sebuah kebingungan kepada publik. Apa Anda sudah bisa mempertanggungjawabkan referensi dan dasarnya? Apa Anda mempertanggungjawabkannya dengan dasar diri dan keilmuan kita sendiri? Bukan hanya katanya, atau disuruh Ustaz ini dan Ustaz itu. Ini masalahnya sekarang di akhir zaman. Ad-din wad dalil harus disampaikan dengan jelas dan lugas, bukan persepsi yang dilakukan pada akhirnya mencelakai terhadap agama kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah cerita dan kisah. Waktu kecil di Madura saya mendapatkan cerita dari kakek, cerita dari seorang Kiai Hamid Pasuruan. Beliau pada suatu pagi, karena kebiasaan beliau ketika pagi setelah saya sholat duha, beliau baru turun. Di bawah itu sudah banyak yang nunggu dan ngantri, mau salaman, mau sungkem, mau nyabis, mau sowan, mau ngasih duit, mau ngasih amplop. Dan pada waktu itu ada seorang pemuda yang bergumam di dalam hatinya bahwa enak ya jadi kiai. Ini belum apa-apa, tidak kerja, langsung dikasih amplop, dikasih duit. Lalu pada waktu itu Kiai Hamid tahu apa yang diomongkan hati seorang pemuda tadi. Maaf. Saya disclaimer lagi dalam kesempatan ini. Anda mau mengatakan ini khurafat, ini ngayal, atau halu, ataupun silahkan. Saya mendapatkan ini adalah true story. Salah satunya dari Habib Mutahhar. Dan saya mendapatkan lebih dulu dari kakek saya di Madura. Ceritanya waktu itu saya waktu kecil. Singkatnya ceritanya apa? Saat itu Kiai Hamid mengetahui si pemuda tadi mempunyai kata-kata dalam hatinya bahwa oh enak jadi kiai ya. Ini ada, ini dikasih, ini kasih. Lalu Kiai Hamid manggil pemuda tersebut, ayo ikut jalan-jalan keliling di kota Pasuruan. Pada waktu itu jalan yang tidak bagus seperti sekarang. Lalu di dalam mobil, di dalam kendaraan, pemuda itu diberi gelas penuh dengan air. Diperintahkan oleh Kiai Hamid bahwa air ini jangan sampai tumpah. Ayo kita keliling. Fokus dengan air. Artinya apa? Di dalam mobil misalkan Kiai Hamid memberikan suguhan, kue atau apapun saja, berkat atau dikasih orang misalkan. Bagaimana pemuda ini bisa menjaga dan menikmati apa yang diberikan oleh Kiai Hamid di dalam kendaraan misalkan. Sedangkan dia mendapatkan satu tugas untuk menjaga air supaya tidak tumpah dari gelas tersebut. Lalu setelah turun singkatnya Kiai Hamid bertanya, gimana? Susah Kiai. Tumpah. Padahal sudah fokus. Jadi bagaimana seorang da'i ilallah, mereka tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kenikmatan hidupnya. Saya diajarkan oleh kakek saya pertama kali yang kamu dakwahkan jangan anak kamu, tapi santri kamu, umat kamu. Saya diajarkan oleh kakek saya bagaimana kita mementingkan kepentingan orang lain sebelum kita sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah Anda mau enak seperti ini? Sampai makannya di jalan misalkan seperti yang saya alami, seperti keluarga dan saya alami sendiri misalkan kepentingannya keumatan, seperti kepentingan sudah mendesak, waktu mendesak sampai tidak makan. Yang mana di meja makan sudah disiapkan misalkan, kita tidak sempat untuk makan itu. Bahkan ketika kita harus menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit, kita bawa nasi kotak di bawah mobil, kita makan di mobil. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai seorang awam, bagaimana kita menyikapi secara bijaksana. Kalau misalkan Anda bersepsi, Anda suudzon kepada mereka dipakai untuk diri sendiri, sudah, ini serahkan kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci baginda Rasulullah SAW, siapa yang makan barang haram, maka innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, di dalam bulul maram. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyampaikan, berkobar-kobar dalam perutnya yaitu api neraka. Sudah, itu urusannya dia. Silahkan mereka mau mengkonsumsi, mau menggunakan secara pribadi, silahkan. Kalau misalkan Anda tahu secara dohir, Anda tidak percaya, silahkan. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya bukti, Anda tidak punya rekodnya, ini namanya fitnah kalau misalkan ini terjadi. Dan yang paling besar efeknya adalah bagaimana dakwah Islam kemudian digembosi dengan komentar-komentar yang Anda lakukan. Salam dari saya, dari Al-Fakir Muhammad Fahim kepada Mas Pras. Saya ingin silaturahim, saya menghubungi Anda, Wais kepada Anda, coba Anda lihat di dalam HP-nya, dan saya ingin silaturahim dalam rangka tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan anugerah dan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat, keluarga kita diberikan kemudahan di dalam semua urusannya dan diberikan kemudahan untuk istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah tanggapan maupun komentar yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Gus Fahim atau Ustadz Fahim. Dan di sini saya mendengarkannya atau mereaksikan sebuah videonya dan mendengarkan videonya, yaitu dengan judul Pesan Cinta untuk Harry Pras dari Benteng Akidah. Dan video ini saya ambil dari channel Benteng Akidah. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, maka kita akan paham maksud apa yang disampaikan oleh Gus Fahim terhadap Harry Pras. Dan di awal video atau di cuplikan video kita sudah mendengarkannya bahwasanya Harry Pras mengomentari terhadap para habaib, para ulama, para kiai yang sering diberikan amplop oleh jemaahnya. Istilahnya dowir mendowir. Dan di sana Harry Pras mengatakan bahwasanya umat bodoh lah, atau umat kok mau dibodohi lah, dan sebagainya. Jadi Harry Pras membuat statement bahwasanya akibat umat memberikan sebuah rezeki, sebagian rezekinya atau uang atau amplop kepada mungkin habaib, mungkin kiai, mungkin ustadz, beliau memberikan statement bahwasanya hal tersebut, orang yang berikan uang tersebut kepada habaib, mungkin kepada kiai atau kepada ustadz dan siapapun itu, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bodoh dan mau dibodohi dan sebagainya. Oleh sebab itu, atas statement beliau yaitu Harry Pras, Benteng Akidah yaitu Gus Fahim memberikan sebuah penjelasan bagaimana hukumnya bagi orang yang memberikan hartanya atau sedikit rezekinya kepada tokoh-tokoh dakwah, atau memberikan sedikit rezekinya kepada pendakwah sebagai ke dai atau penceramah atau habaib, kiai, ulama dan sebagainya. Dan beliau juga memberikan sebuah dalil bagaimana dulu sahabat Rasulullah menyumbangkan sebagian hartanya, menyumbangkan setengah hartanya, menyumbangkan semua hartanya untuk di jalan Allah dan sebagainya. Dan juga beliau memberikan sebuah contoh bagaimana istri beliau, yaitu istri Rasulullah, beliau ketika wafat tidak mempunyai harta sedikit pun, hanya pakaian yang beliau punya. Dan itu semuanya untuk apa? Semata-mata diberikan kepada Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Apakah itu adalah Rasulullah menipu istrinya atau tidak? Itu penjelasan dari Gus Fahim. Dan beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa, yaitu Gus Fahim kepada Harry Pras untuk kembali belajar. Silahkan belajar kepada Wahabi, silahkan belajar kepada Salafi, silahkan belajar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Pelajari semua ilmu-ilmu, kemudian diskusikan, kemudian rangkum dan pilih di manakah yang masuk akal, di manakah yang benar atau diyakini benar dan sebagainya. Dan di akhir video juga beliau memberikan pesan kepada Harry Pras bahwasanya beliau Gus Fahim sudah mengirim sebuah WA atau VN dan sebagainya, dan beliau ingin mempunyai niat ingin bersilaturahim kepada Harry Pras untuk berdiskusi, untuk berbincang-bincang lah mengenai akidah dan sebagainya.
Jadi bagaimana tanggapan para netizen terhadap pernyataan dari Harry Pras dan dari Gus Fahim? Silakan tulis di kolom komentar. Sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, khususnya umat Islam yang berada di Indonesia, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kedamaian, Allah berikan kerukunan, dan semoga kita semua sebagai umat Islam tidak mudah terpecah belah oleh orang-orang yang ingin mengadu domba. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan baik dari kata, sikap, sebuah tayangan video ini dan sebagainya. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.